Ingkang kula hormati kanjeng kula taklimaken panjenenganipun Bapak Muhammad Zainuddin MPDI bekerja tolong baik dumateng sedaya rencang-rencang rekan-rekan sahabat rekan kalau mesani lan kalau bagaimana kalau atus pindah monggo kalau dherekaken muji syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang siang punika tasih mari kita nikmat sehingga kita pasti saged makempang manunggal silaturahim kanthi kawontenan sehat walafiat boten wonten halangan setunggal punapa. Amin. Pramila monggo kita ikraraken kanthi maos handalah sesarengan. Alhamdulillah. Salawat salam katur ngarsa dengan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat di sekalian Nabi dan paling berkah syafaat malam terus sedaya kan dipun kita sedaya kadang dados umatipun binjang berkah Nabi syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah. Amin. Amin. Rekan-rekan ingkang kula tresnani nggih dalam saat yang mriki badhe mempresentasikan napa ingkang sampun dados hasil diskusi saking kelompok kita menika mengenai hadis tentang jadwal pelajaran. Langsung kemawon amargi sampun kenal sedaya kula kita nggih boten perlu perkenalan malih. Materi kang terus pindah badhe dipun waosaken panjenenganipun niat nggodhong jangan pakai bahasa Indonesia ya. Ini orang Bekasi, orang Tangerang, nggak paham. Jadi pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian jadwal pelajaran. Jadwal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan hukum dan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaannya terperinci. Sedangkan pelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dipelajari atau diajarkan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian jadwal pelajaran adalah daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan belajar dengan adanya waktu pelaksanaan atau pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja. Masalah penjadwalan pada dasarnya merupakan masalah kombinasi yang cukup rumit antara guru, mata pelajaran, waktu, dan kelas. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan mengkombinasikan secara manual untuk mendapatkan jadwal yang baik. Namun, cara tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga harus dikerjakan secara cermat serta teliti agar tidak terjadi konflik pada pembuatan jadwal. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai dalil-dalil tentang jadwal pelajaran dalam hadis. Yang pertama yaitu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsmanun ibnu Abi Syaibata qala hadatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'inin qala kana Abdullahi yudzakirun nasi fi kulli khamisi faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahmani lawasitu annaka dzakartana kulla yaumin qala ama innahu ya'mani min dzalika kunni ukrahu an umillakum wa inni atahawalakum bil mau'idati kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahawaluna biha ma khafatas saati alaina.
memberi pelajaran kepada orang banyak setiap hari Kamis. Seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Hei Abdurrahman, demi Allah, jika engkau memberikan pelajaran kepada kami setiap hari." Beliau menjawab, "Ingatlah bahwa yang mencegah aku dari yang demikian itu, aku tidak suka membuat engkau menjadi bosan. Sungguhnya, aku memperhatikan waktu untuk memberi mauidhah atau pelajaran kepada kamu sebagaimana Rasulullah memperhatikannya untuk kita karena khawatir membosankan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis di atas dijelaskan para murid Abdurrahman bin Mas'ud mempunyai himmah yang sangat besar terhadap menuntut ilmu. Bahkan mereka meminta langsung kepada Abdurrahman bin Mas'ud untuk menambah jadwal pembelajarannya menjadi setiap hari. Akan tetapi keinginan mereka dibantah oleh Abdurrahman bin Mas'ud. Beliau memberikan pelajaran dan mauidhah kepada murid-muridnya seminggu sekali, yakni setiap hari Kamis. Alasannya adalah untuk mengantisipasi semangat para murid agar tetap segar dan tidak merasa kebosanan. Seorang guru yang bijak dapat mengarahkan dan menyalurkan aspirasi anak muridnya dengan baik. Tidak harus diberi semua atau dipatahkan semangatnya. Akan tetapi, guru yang baik dapat mengarahkan yang lebih baik dan lebih maslahat bagi keberlangsungan pembelajaran. Jadi musuh yang sulit untuk dikalahkan adalah dalam menuntut ilmu adalah rasa kebosanan. Bosan adalah penyakit yang berbahaya bagi semua manusia. Oleh karena itu, berbagai strategi dan pendekatan dalam pembelajaran yang dikembangkan dalam pendidikan modern, diantaranya mengaktifkan murid dalam proses pembelajaran dengan penekanan PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, agar murid senang dan tidak bosan dalam menerima pelajaran. Ada beberapa hal yang dapat diambil dari di atas, bahwa jadwal pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kondisi murid dan tingkat kesulitan materi pembelajaran. Kurikulum pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan jenjang usia pendidikan, tingkat kesulitan, dan lainnya. Penyesuaian kurikulum dengan kemampuan anak didik, jadwal pembelajaran yang tidak membosankan, umumnya seminggu 1 kali saja. Kemudian yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari. Yang berbunyi hadasana Musaddidu hadasana Abu Awanata an Abdirrahman ibni al-Asbani an Abi Sholih Dakwana an Abi Sa'id ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, dhahaba rajulun fi haditsika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi faqalat tamina fi yawmin kada wa kada fi makani kada wa kada fajtama'na fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'allamahunna bima 'allamahu thumma qala ma in kunna imratun tuqaddimu baina yadayha min waladiha salasatan illa kana laha hijabun min narin faqalat imra'atun minhunna ya Rasulullah au isnaini qala fa'adadha marrataini thumma qala wasnaini Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Musaddad telah berkata, Abu Awanah dari Abdurrahman ibnu al-Isbani dari Abu Sholih Dakwan dari Abu Sa'id telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang laki-laki pergi mempelajari hadismu, maka jadikanlah atau luangkanlah untuk kami dari dirimu waktu sehari, di mana kami bisa menjumpaimu pada hari itu dan engkau melarang kepada kami apa yang telah Allah memberkatimu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Datanglah pada hari ini dan ini di tempat ini dan ini." Maka mereka berkumpul dan Rasulullah mendatangi mereka lalu melarang apa yang telah Allah berfirman kepadanya. Kemudian dia berkata, "Tidaklah ada perempuan di antara kalian kecuali dia terhalang dari api neraka." Seorang perempuan di antara mereka bertanya, "Ya Rasulullah, atau bagaimana
Pembelajaran yang dilakukan Nabi tidak hanya sepihak terhadap kaum pria saja, akan tetapi juga terhadap kaum wanita. Sebagaimana beliau mempunyai majelis ilmu khusus pria dan umum yang dilakukan beliau setiap selesai sholat wajib di masjid. Ada beberapa kandungan pada tersebut, di antaranya yang pertama yaitu majelis pembelajaran kaum wanita. Pada hadis di atas dijelaskan bagaimana semangat sahabat kaum wanita yang ingin belajar dari Rasulullah, sebagaimana yang diajarkan kepada kaum pria. Para sahabat wanita sangat mengharapkan bisa bertemu langsung dengan Rasulullah dan diajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah. Ungkapan wanita itu diwakilkan oleh seorang perempuan yang memohon kepada Rasulullah agar beliau suci mengajar mereka dengan ungkapan Dabar rojulu fi hadisika. Kaum pria berangkat mempelajari hadis dari engkau. Permohonan kaum wanita belajar dengan Nabi dianalogikan dengan pembelajaran yang diberikan kepada kaum pria. Seolah-olah di sini terjadi emansipasi kaum wanita dalam pembelajaran. Emansipasi kebaikan dalam amal soleh adalah suatu kebaikan yang banyak dilakukan oleh para sahabat wanita zaman dahulu dan sangat langka dilakukan oleh kaum wanita sekarang di era modern. Emansipasi wanita zaman sekarang terbatas pada masalah materi atau jabatan yang diberikan belaka semata. Kemudian yang kedua yaitu waktu dan tempat pembelajaran. Waktu belajar hendaknya harus disepakati antara guru dan murid. Kalau tidak disepakati waktunya, sulit pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kaum wanita memohon kepada Nabi dengan mengucapkan waj'al lana min nafsika yauman na'tika fihi, yang artinya berilah kami kesempatan diri engkau suatu hari kami akan datang ke situ. Jika ingin melakukan proses pembelajaran antara guru dan murid, tentunya menentukan waktu dan tempatnya terlebih dahulu. Penentuan ini akan lebih baik jika ada kesempatan antara murid dan guru, kesepakatan antara murid dan guru. Dalam hadis ini permintaan kaum wanita yang menentukan hari apa untuk belajar, dan ini atas permintaan dalam hadis ini atas permintaan kaum wanita yang menentukan hari apa untuk belajar, dan ini merupakan etika murid yang baik terhadap guru, mempersilahkan guru yang menentukan dan murid tidak mendahului guru. Kemudian beliau memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih dan menentukan hari dan waktu untuk belajar. Kemudian Nabi mempersilahkan kepada mereka menentukan hari dan tempat yang memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan melaksanakan pembelajaran. Materi selanjutnya disampaikan Mbak Risma ada katanya waktu cara dalam membuat jadwal pelajaran yang baik dan efektif. Jadwal pelajaran merupakan alat praktis dan murah yang dapat membantu mengatur belajar. Jadwal belajar menyediakan gambaran mengenai apa yang perlu diselesaikan dan waktu yang tersedia untuk melakukannya. Dengan membuat serta rencana belajar, maka akan membantu kita dalam mengingat kegiatan belajar kita dalam sehari. Berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat jadwal pelajaran. Bagian pertama, merancang jadwal. Pertama, tulis semua kewajiban kita. Kedua, kumpulkan semua informasi mengenai tugas atau mata pelajaran atau kuliah. Ketiga, pertimbangkan waktu dalam sehari yang paling optimal bagi kita untuk belajar. 4, tentukan format jadwal. 5, gambarlah tabel. Bagian kedua, mengisi jadwal. 1, pilihlah antara jadwal tunggal atau jadwal khusus. Yang kedua, satukan jam belajar. Ketiga, jadwalkan waktu istirahat. 4, tulis jadwal spesifik mungkin. Dan yang kelima, jadwalkan lebih dari satu mata pelajaran atau kuliah dalam setiap jenis belajar. Bagian yang ketiga, menentukan jadwal. Pertama, taati jadwal. Kedua, jangan menjadi stres karena jadwal. Yang ketiga, ubah jadwal. Manfaat dari jadwal pelajaran. Yang pertama, melatih kedisiplinan. Yang kedua, melatih tanggung jawab. Ketiga, tidak membuang-buang waktu. 4, rutinitas lebih teratur. 5, menciptakan target dalam hidup. 6, membantu manajemen waktu. 7, meningkatkan produktivitas. 8, menghilangkan stres. 9, memberikan manfaat kesehatan. 10, mendorong kreativitas. Dan yang terakhir, mengingatkan hal yang terlewatkan.
dari materi-materi yang disampaikan teman-teman kita ambil kesimpulan bahwa jadwal pelajaran adalah daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan belajar dengan adanya waktu pelaksanaan atau pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja. Penjadwalan menurut Sidin ialah pengumpulan ketentuan mengenai suatu kesesuaian kegiatan dan sumber daya dengan tujuan untuk membereskan suatu pekerjaan supaya dapat selesai sesuai dengan tenggang waktu dan juga mempunyai mutu sesuai dengan apa yang diharapkannya, sehingga penjadwalan dapat dikatakan sebagai suatu sistem langkah metode yang dilakukan dengan mengelompokkan waktu sesuai dengan agenda yang telah disusun secara detail. Jadwal belajar merupakan alat praktis dan murah yang dapat membantu mengatur waktu belajar. Jadwal belajar menyediakan gambaran mengenai apa yang perlu diselesaikan dan waktu yang tersedia untuk melakukannya. Dengan membuat daftar rencana belajar, maka akan mempermudah kita dalam mengingat kegiatan belajar kita dalam sehari. Mungkin sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Berapa pertanyaan, Pak? 4 pertanyaan, 2 cowok, 2 cewek. Monggo yang mau tanya silahkan angkat tangan. Bismillah, izin bertanya. Ya, saya dari makalah di sini hanya dijelaskan tentang manfaat jadwal pelajaran dan adakah sisi negatif dari metode ini? Jelaskan. Dan di sini di manfaat jadwal pelajaran poin ke-8 menghilangkan stres. Jelaskan yang dimaksud jadwal pelajaran bisa menghilangkan stres. Terima kasih. Di sini ditulis bahwa emansipasi wanita zaman sekarang terbatas pada masalah materi atau jabatan yang menjanjikan gelagat semata dan sangat langka terjadi emansipasi wanita dalam masalah pendidikan agama. Nah, yang melatar belakangi keterbatasan itu apa? Kenapa kok bisa langka? Terima kasih. Latar belakang. Yang melatar belakangi terjadinya emansipasi wanita pada era sekarang itu langka. Jawab pertanyaan pertama dari Mas Danis tentang sisi gelap jadwal pelajaran. Parah nih, parah. Ini yang Mas Danis. Kembali lagi ke manajemen dirinya lagi. Tapi jika jadwal itu terlalu padat, jadwal yang tertera di situ terlalu padat, mungkin akan berdampak kepada yang punya jadwal ini. Yang pertama, merasa bosan dan lelah. Yang kedua, tidak memiliki banyak waktu berkualitas bersama keluarga. Terus yang ketiga, waktunya sebagai anak terlambat. Ini tuh. Jadi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sofia, yaitu jelaskan jadwal pelajaran dapat menghilangkan stres. Nah, di mana jadwal pelajaran itu kan otomatis kan semuanya tuh terjadwal, terstruktur. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak memiliki jadwal, otomatis kan terlalunya. Nah, sedangkan hadirnya penjadwalan ini tentu dapat lebih memudahkan kita untuk mengurangi, bisa lebih memilah manakah yang penting, manakah yang harus dilakukan. Otomatis kan dapat menghilangkan stres dibanding dengan kita tidak memiliki jadwal. Gimana Maksudnya menghilangkan stres berarti bukan semua yang menyebabkan stres bisa dihilangkan. Ya, tidak semuanya. Tapi ini di makalah bisa ditambahkan biar cuma menghilangkan stres saja. Oh iya, nanti perlu. Caranya. Ya, di sini kan bisa
Jika tidak memiliki jadwal kan otomatis kita bakalan bingung kegiatan kita hari itu apa saja. Sedangkan kalau sudah terjadwal tersusun rapi kan mungkin bisa lebih mengurangi stres itu sendiri. Ya. Jawab pertanyaan ini. Kamu nanya lagi gimana? Yang latar belakangnya sebenarnya karena mungkin wanita zaman sekarang memahami makna emansipasi wanita sebelumnya. Mereka memaknai dengan wanita tidak semata-mata berfokus pada kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang. Makna yang sebenarnya dari emansipasi wanita yaitu tentang bagaimana wanita dapat berkembang dan maju dari waktu ke waktu tanpa menghilangkan keunikannya. Yang melatar belakangi karena mungkin kurang memahami maknanya. Gimana caranya biar wanita itu bisa memahami emansipasi wanita ini biar nggak lama lagi mungkin. Iya. Apa boleh? Ya kamu puasa. Mau nambahin ya, sebenarnya yang dijelaskan sama Mbak Nata tadi itu mengantisipasi stres, bukan menghilangkan stres. Kalau menghilangkan stres kan Stresnya dia. arahnya dan bisa dikatakan. Oh, gitu. Ya mungkin lebih lebih bisa mengurangi dari stres tersebut. Jadi bukan berarti bisa menghilangkan sepenuhnya stres tersebut. Tapi ketika ada stres ada jadwal ya. Ada stres ya opo sembarangan. Terus pada saat itu Anda melakukan apa? Tulen. Giling. Ketika biasanya kan orang stres itu sering merenung, nangis dan sebagainya kan. Nah itu kan dampak dari kesehariannya tidak dijadwal. Jadi ada waktu-waktu yang kurang produktif dan di situ mungkin yaitu stres tadi. Stresnya terjadi baru dilakukan gitu kan. Kalau mengantisipasi kan sebelum stresnya itu. Satu lagi lah, ini lah. Oh iya benar mas. Saya udah sana. Ini santri. Tidak ada? Ada pertanyaan? Tidak ada ya sudah. Kemudian sekian presentasi dari kelompok kami, tentunya banyak kekurangan dan kehilapan. Jadi saya pribadi juga mohon maaf kalau sebagai moderator mungkin ada salah kata atau yang hanya dulu hati-hati panjenengan. Maafkan diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.